Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya untuk kita semuanya. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang himpunan. Pada materi ini kita akan membahas yaitu tujuannya. Setelah kalian mempelajari ini diharapkan dapat menjelaskan pengertian himpunan dan juga lambang-lambang himpunan. Pada materi ini kita akan membahas tentang yang pertama pengertian himpunan, yang kedua adalah contoh himpunan, yang ketiga contoh bukan himpunan, dan kemudian yang keempat adalah lambang himpunan. Untuk memahami pengertian-pengertian dan juga contoh himpunan tersebut, simak video berikut, kemudian silahkan dicatat yang penting. Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi belanja ke supermarket. Misalnya belanja makanan, minuman, buah, sayur, atau yang lainnya. Adik-adik suka mengamati nggak? Kenapa sih penataan di supermarket atau di pasar-pasar yang lainnya itu selalu dikelompokkan ya? Misalnya, itu di gambar buah-buahan dan sayur dikelompokkan berdasarkan warnanya. Ada yang warnanya merah, warna hijau, warna kuning. Kira-kira kenapa ya? Nah, adik-adik, ternyata konsep himpunan ini sering kita temui ya, baik itu di supermarket, di pasar, di perpustakaan, atau di toko-toko yang lainnya. Biasanya penataan barangnya itu dikelompok-kelompokkan ya berdasarkan jenisnya. Misalnya tadi di supermarket, itu kan makanan dan minumannya dikelompok-kelompokkan berdasarkan jenisnya ya. Misalkan minuman yang warnanya oranye, minuman warna hijau, atau buah yang warna merah, sayur yang warna hijau, itu dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Nah, coba sekarang kakak tanya ya, berdasarkan ilustrasi tadi, kira-kira himpunan itu apa ya? Ya, benar sekali adik-adik. Himpunan itu adalah kumpulan atau kelompok benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Benda itu baik manusia, hewan, makanan, minuman, atau yang lainnya. Yang penting bisa didefinisikan dengan jelas. Misalnya dikelompokkan berdasarkan warna, berdasarkan ukuran, atau yang lainnya. Kakak beri contoh ya. Nah, sekarang adik-adik amati ya gambar hewan-hewan berikut. Ada gambar gajah, jerapah, zebra, ayam, dan bebek. Nah, berdasarkan gambar tersebut, contoh himpunan yang dapat dibuat. Yang pertama, kumpulan hewan hidup di darat. Jadi, itu adalah kumpulan hewan hidup di darat. Nah, contoh himpunan yang lainnya, kumpulan hewan berkaki 4. Coba siapa hewan yang berkaki 4 di gambar tersebut? Ya, benar sekali, ada gajah, jerapah, dan zebra. Nah, kemudian contoh yang ketiga yaitu kumpulan hewan berkaki 2. Coba siapa yang berkaki 2? Ya, ada ayam dan bebek. Nah, jadi berdasarkan 3 contoh tersebut adalah contoh dari himpunan, karena dapat kita definisikan dengan jelas ya. Nah, sekarang adik-adik perhatikan contoh yang berikut ini. Yang pertama, kumpulan hewan besar. Coba, dari gambar tersebut, mana sih hewan yang besar? Kita tidak tahu pasti ya mana yang hewan besar. Adik-adik mungkin bisa menyebutkan gajah. Tapi kakak bisa jawab zebra. Kenapa? Karena zebra itu lebih besar dari bebek. Jadi kumpulan hewan besar itu bukan contoh himpunan. Contoh yang berikutnya, kumpulan hewan kuat. Mana nih di antara hewan tersebut yang termasuk hewan kuat? Kita tidak tahu ya, karena ukuran kuat itu berbeda-beda tergantung kondisinya. Jadi kumpulan hewan kuat juga bukan termasuk himpunan ya. Contoh yang ketiga, kumpulan hewan lucu. Mana ya hewan tersebut yang lucu? Adik-adik pasti jawabannya berbeda-beda. Karena lucu itu tiap orang bisa berbeda-beda ya. Nah, jadi sekarang adik-adik bisa membedakan ya, mana yang termasuk himpunan dan yang bukan himpunan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang lambang himpunan. Himpunan itu dilambangkan dengan huruf kapital. Misalnya huruf A, B, C, sampai Z. Yang penting hurufnya yaitu huruf kapital. Nah, kemudian anggota-anggota himpunannya itu ditulis dengan huruf kecil dan diletakkan di dalam kurung kurawal. Jadi, untuk menuliskan anggota himpunan itu wajib menggunakan tanda kurung kurawal ya adik-adik. Nah, selanjutnya ada notasi yang harus adik-adik tahu. Yang pertama,
ini seperti huruf E ya, dibacanya anggota. Nah, kemudian ini ada seperti huruf E tapi dicoret, dibacanya bukan anggota. Kita ke contoh ya adik-adik. Nah, sekarang adik-adik perhatikan ya contoh yang kakak berikan. Himpunan bilangan cacah kurang dari 6. Adik-adik ingat bilangan cacah itu dimulai dari 0 ya. Jadi bilangan cacah yang kurang dari 6 yaitu ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ingat untuk menuliskan suatu himpunan itu dituliskan dengan huruf kapital ya. Jadi dapat kita tuliskan T anggotanya itu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ditulis di dalam tanda kurung kurawal ya. Nah, sekarang adik-adik perhatikan lagi. Dari himpunan tersebut dapat kita ketahui 2 anggota T, karena 2 itu ada di dalam bagian T ya, dan 5 juga anggota T. Nah, sekarang adik-adik perhatikan lagi. 6 bukan anggota T, karena 6 itu tidak termasuk di dalam anggota T. 8 juga bukan anggota T ya. Nah, sekarang adik-adik perhatikan jumlah anggota T itu ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, banyak anggota T itu ada 6. Jadi dapat kita tuliskan N dalam kurung T yaitu 6. Karena Oke, terima kasih. Dari hasil video tersebut akan saya tambahkan beberapa contoh himpunan dan bukan himpunan sebelumnya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa himpunan adalah kumpulan atau kelompok benda yang didefinisikan dengan jelas. Jadi ukurannya jelas, kemudian bentuknya juga jelas, kemudian dapat dilihat dengan jelas. Contoh himpunan pembentuk huruf kata matematika. Di sini jelas bahwa pembentuk huruf kata matematika itu terdiri dari huruf M, A, T, E, M, I, K. Jadi terdiri dari beberapa huruf. Jika terdiri 2 kali maka ditulis 1 kali. Kemudian contoh yang bukan himpunan itu adalah kumpulan makan yang lezat. Lezat menurut si A belum tentu lezat menurut si B. Jadi di sini ukuran kelezatannya tidak sama, jadi dia bukan himpunan. Kemudian lambang himpunan. Lambang himpunan dituliskan dengan huruf kapital dan diberi tanda kurung kurawal, sedangkan anggotanya adalah dituliskan dengan huruf abjad kecil. Contohnya dari lambang himpunan adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 9 dapat dituliskan A-nya adalah huruf kapital adalah himpunan di mana kanan dan kiri ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, kemudian kalian tuliskan anggota dari bilangan prima yang kurang dari 9 yaitu 2, 3, 5, 7. Untuk contoh lain, himpunan, bukan himpunan, dan lambang himpunan bisa dipelajari di buku siswa. Terima kasih, itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.